Di tengah perubahan zaman yang cepat, kita hidup di dunia yang tidak pasti, kompleks, dan sering membingungkan. Inilah yang disebut era VUCA, di mana kita tidak hanya perlu bertahan, tetapi juga harus mampu beradaptasi, berkembang, dan terus belajar. Lebih dari 1 abad yang lalu, semangat Hari Kebangkitan Nasional lahir dari kesadaran akan pentingnya persatuan, pendidikan, dan perubahan. Semangat itu menjadi titik awal bangkitnya bangsa Indonesia untuk keluar dari keterpurukan dan menjadi masa depan yang lebih baik. Hari ini, semangat kebangkitan itu kita hidupkan kembali. Namun, tantangannya berbeda. Jika dahulu kita melawan para penjajah, kini kita menghadapi tantangan global yang menuntut kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pemimpin, bertemu lagi dengan kami dari SMA Al-Muslim dalam talk show memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Enchanting Adaptability in the VUCA Era. Bersama saya Kirana pada hari ini. Di sini, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Kalimah Wasis Lestari SIP MSc selaku dosen Ilmu Politik Universitas Erlangga. Beliau akan berbagi wawasan tentang bagaimana menjadi pribadi yang adaptif di era VUCA ini. Baik Ibu, selamat datang di SMA Al-Muslim. Bagaimana Ibu kabarnya pada hari ini? Terima kasih Kirana. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Senang sekali bisa datang ya di SMA Al-Muslim untuk berdiskusi soal peringatan kebangkitan nasional di era VUCA ini. Baik Ibu, di sini kita akan membahas era VUCA ya Ibu. Oke. Sebelumnya bisa dijelaskan dulu terlebih dahulu kepada teman-teman apa itu era VUCA. Oke, era VUCA ya. Ya. VUCA ini adalah singkatan dari volatility. Volatility itu adalah sesuatu kondisi yang terus berubah cepat ya. Adanya perubahan yang dinamis gitu ya. Kemudian ada U-nya itu uncertainty, yaitu ketidakpastian ya. Nggak jelas gitu ya. Apa yang nggak jelas? Banyak hal. Tidak jelas nanti perkembangan ekonominya seperti apa, masa depan seperti apa ya. Kemudian ada C-nya. C-nya adalah complexity. Masyarakat berkembang secara kompleks. Masalah-masalah yang timbul di era saat ini tidak hanya sebatas level lokal, tetapi juga sudah di level global dan terhubung. Kemudian yang terakhir A-nya itu adalah ambiguity. Ambiguity ini kita bisa artikan sebagai sebuah hal yang ambigu, yang bingung, yang tidak jelas apakah benar atau salah gitu ya. Kenapa? Karena di era saat ini banyak sekali hoax-hoax yang kita dapatkan, konten-konten yang sekilas seolah-olah itu nyata dari AI dan seterusnya, yang kemudian itu bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat untuk mendapatkan informasi, apakah informasi tersebut real atau sebuah informasi yang fake. Jadi itu adalah kondisi era VUCA yang kemudian pada hari ini kita akan bahas apa itu VUCA dan dampaknya pada generasi muda. Baik, berarti era VUCA ini banyak ketidakpastiannya ya Ibu? Betul sekali. Ketidakpastian yang kemudian juga ada resikonya yang perlu kita pertimbangkan. Baik. Di sini saya ingin bertanya dan juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman SMA Al-Muslim. Untuk yang pertama, Ibu, bagaimana era VUCA ini mempengaruhi kehidupan generasi muda pada saat ini? Oke, era VUCA ini kita bisa melihat ada banyak hal yang kemudian kita bisa identifikasi. Kalau kita berbicara soal era VUCA, ada beberapa salah satu teori yang bisa kita pakai itu teori Rix Society dari Beck ya, yang mana dampak dari modernitas ya, dampak dari masyarakat modern itu tidak hanya menghasilkan sebuah kemajuan, tetapi juga menghasilkan resiko. Resikonya apa saja? Kalau dulu di masyarakat tradisional, resiko-resikonya itu lebih banyak berkaitan dengan bencana alam. Kalau sekarang resikonya lebih mengarah resiko-resiko yang itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Contohnya apa? Ada resiko perubahan iklim, akibat polusi, akibat penggunaan teknologi ya. Kemudian ada disrupsi teknologi yang kemudian bisa beresiko terhadap pekerjaan apa saja yang tadinya ada menjadi berkurang atau hilang. Apalagi dengan kemunculan seperti AI ya, dan masih banyak lagi. Jadi otomasi ya terkait ekonomi dan seterusnya. Yang kemudian ini bisa beresiko terhadap masa depan generasi muda. Bagaimana nanti generasi muda dapat bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jaminan masa depan dan seterusnya. Oleh karena itu
perlu sekali bagi generasi muda itu untuk bisa memiliki rasa atau kemampuan adaptif untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan teknologi, perubahan zaman, terutama sebagai dampak dari modernitas yang tadi kita sudah sebutkan ya, ketidakpastian dan seterusnya itu. Ya. Berarti generasi muda ini harus bisa beradaptasi di era VUCA ini ya? Betul, betul. Itu kemampuan yang mendasar saya rasa untuk bisa bertahan ya, di era seperti ini. Kalau dilihat dari perspektif ilmu sosial, apa tantangan terbesar generasi muda di tengah ketidakpastian global? Tantangan terbesarnya adalah sebenarnya tadi ya, ada sebelumnya saya menyebutkan ada resiko-resiko yang baru yang muncul. Resiko-resiko itu memunculkan sebuah tantangan. Tantangannya apa? Ada yang namanya refleksi identitas. Ketika ada banyak perubahan, generasi muda itu mulai untuk merefleksikan kira-kira gimana caranya agar saya bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi baru. Ada refleksi-refleksi baru, misalkan apa itu tentang kesuksesan, apa itu kebahagiaan, apa itu kenyamanan dan seterusnya. Itu mulai didefinisikan ulang. Dan pendefinisian ulang ini dilakukan terus-menerus seiring waktu. Kalau dulu biasanya berpedomannya pada norma dan pedoman sosial ya. Kalau sekarang itu didefinisikan ulang terus-menerus. Kalau sering nonton konten TikTok ya misalkan, ada misalkan definisi kalau kamu nggak dibalas chatnya dalam waktu sekian menit gitu ya, itu tandanya kamu nggak dicintai gitu. Jadi definisi ulang dari sebuah identitas itu lebih mengarah ke hitam putih. Banyak sekali yang sekarang ada self diagnosis ya, tiba-tiba merasa aku kayaknya ini kena tekanan mental atau seterusnya. Dan itu kemudian itu berdampak pada cara berpikir ya, bagaimana identitas itu kemudian didefinisikan ulang. Masalahnya adalah ketika kita mau bertahan di situasi ini, kita perlu yang namanya stabilitas. Stabilitas apa? Stabilitas psikologis untuk dapat menjalani kehidupan ini. Maka stabilitas ini biasanya muncul kalau kita merasa aman, merasa bahwa kondisi yang kita ada saat ini itu berada di kondisi nyaman. Tapi kalau ukuran dari sebuah identitas tersebut terus berubah, bagaimana? Masyarakat, terutama generasi muda itu akan mengalami yang namanya kelelahan sosial, kelelahan bahwa dia terus-menerus untuk bisa mengikuti perkembangan dari yang dinamakan sukses, yang dinamakan bahagia, yang dinamakan nyaman, yang kemudian itu menuntut sebuah eksistensi di media sosial. Lama-lama capek. Nah, lama-lama capek ngurusin hal-hal yang sifatnya tadi terus bergerak, terus berubah. Nah, itu saya rasa tantangan yang kemudian perlu untuk bisa dijawab. Bagaimana generasi muda bisa mengatasi situasi tersebut? Oh, berarti tantangannya banyak sekali. Banyak, betul. Banyak sekali tantangan yang kemudian kalau kalian lihat ya, mungkin ada banyak istilah ya yang untuk ini generasi apa nih? Kalau Kirana? Gen Z ya. Gen Z itu kan seringkali diidentifikasikan generasi strawberry ya. Cantik di luar tapi sebenarnya lembut atau rapuh di dalam. Karena apa? Banyak citra, banyak pencitraan yang kemudian digunakan untuk memenuhi ekspektasi dari perubahan-perubahan tersebut. Yang kemudian kadang-kadang lelah sendiri. Di luarnya bagus tapi lelah di dalam karena harus mengejar perubahan-perubahan tersebut. Gitu. Setelah kita membahas tentang tantangan generasi muda, selanjutnya bagaimana peran generasi muda dalam menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan yang cepat ini? Oke, gini, jadi mungkin ada banyak yang mengkaji Gen Z itu sebagai objek ya. Padahal Gen Z itu sebenarnya kita bisa, generasi muda ya, terutama itu bisa kita tempatkan sebagai pembuat ya, atau penjaga stabilitas. Kenapa? Karena Gen Z ini tidak hanya sebagai konsumen, Gen Z ini juga bisa menjadi konten kreator. Gen Z juga bisa menjadi influencer yang kemudian memiliki pengaruh untuk menjaga stabilitas sosial. Namun konten kreator yang seperti apa? Influencer yang seperti apa yang kemudian bisa menjadi penjaga stabilitas sosial? Maka ada aspek penting di sini di era informasi saat ini yang kita sebut network society.
yang dimana kalau dulu itu kekuasaan itu kan berada di pemerintah itu ya, sekarang itu sudah berada di platform digital juga ya. Para influencer itu memiliki peranan penting dalam membuat opini, dalam membentuk opini publik. Maka peran penting ini itu bisa menjadi bagus kalau para influencer ini, para content creator ini memiliki literasi digital yang baik. Kenapa perlu untuk punya literasi digital yang baik? Karena gini, kalau content creator tersebut itu mudah terbawa arus, menyampaikan informasinya hoax, mudah terbawa polarisasi atau informasi-informasi yang sifatnya justru memecah belah followers, itu justru berisiko tinggi. Tapi kalau para influencer, para generasi muda yang punya peranan ini itu mampu untuk memiliki literasi digital yang bagus, mereka justru bisa menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya penyebaran disinformasi, misinformasi ya. Kemudian juga bisa melakukan edukasi, advokasi bahkan ya. Kita bisa melihat ya banyak sekali generasi-generasi muda menginisiasi gerakan-gerakan ya untuk lingkungan. Contohnya Grita ya. Itu bagus sekali. Seorang anak muda bisa menjadi contoh menggerakkan ya aksi-aksi atau mobilisasi yang mengarah pada lingkungan. Nah, generasi muda bisa banget ya, namun perlu tadi memiliki literasi digital yang baik. Ya, untuk apa? Kalau sekarang gini ya, generasi muda tuh, Bu, kalau untuk menjadi influencer kejauhan deh, kayaknya saya tidak sampai ke situ. Mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi ada partisipasi yang minim yang mungkin bisa dilakukan generasi muda adalah menahan jari. Jangan membagikan pesan-pesan yang tidak jelas. Itu dari mana? Apakah itu hoax atau tidak? Seperti itu. Jadi selain itu juga perlu generasi muda ini memiliki yang namanya pemikiran kritis. Tidak hanya mengikuti saja, tetapi juga mulai mempertanyakan. Misalkan mendapatkan informasi. Informasi ini dari siapa? Siapa yang buat? Apakah valid? Apakah ada kepentingan di baliknya? Jangan asal membagikan, ya. Jangan setelah membagikan baru tahu ternyata itu adalah informasi yang sifatnya hoax, informasi yang justru bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat, terjadilah konflik dan seterusnya. Maka kontribusi terkecilnya adalah menahan jari, gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan pada informasi-informasi atau berita-berita yang kemudian itu justru menimbulkan problema di masyarakat. Nah itu generasi muda banyak banget perannya. Ya tadi ya kita di awal-awal berbicara soal ada banyak resiko, banyak tantangan, tetapi sebenarnya itu di balik resiko dan tantangan itu pasti ada peluang. Nah generasi muda harus pandai-pandai memanfaatkan peluang. Melalui apa? Tadi pemikiran yang kritis, adaptif, juga pemahaman terhadap literasi digital. Maka saya rasa itu bisa menjadi bekal bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan ini. Berarti literasi digital ini sangat penting ya Ibu? Betul, penting banget ya. Jangan sampai ya kita hanya menjadi konsumen ya dan menjadi target dari propaganda, dari informasi-informasi yang sifatnya hoax atau disinformasi. Baik. Menurut Ibu, apakah media sosial ini memperkuat atau justru melemahkan kemampuan beradaptasi pada generasi muda? Ada kalau kita lihat ya, media sosial itu di satu sisi bisa menguatkan, di satu sisi bisa melemahkan. Menguatkannya bagaimana? Ada banyak sekali kajian yang menyatakan bahwa media sosial itu bisa membuka koneksi, membuka jejaring, membangun informasi, dan bahkan mengakses pendidikan. Banyak sekali kita jumpai akun-akun yang ada di media sosial itu bersifat edukatif tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang materi-materi macam-macam. Itu bagus sekali kan? Iya. Dan itu juga bisa meningkatkan skill, bahkan ya ada tutorial make up yang kemudian banyak sekali anak-anak muda itu kemudian bisa terjun ke arah sana gitu ya, fashion dan seterusnya. Jadi itu bisa bagus menciptakan peluang. Namun di sisi lain, media sosial juga beresiko. Resikonya apa? Jadi kalau kita berbicara media sosial, ada banyak resiko yang kemudian kita bisa identifikasi. Yang pertama, resikonya adalah ada yang disebut dengan echo chamber. Echo chamber itu apa sih? Echo chamber itu adalah ruang gema. Ketika kita berbicara A, ya saya setuju terhadap ini, maka algoritma yang ada di media sosial itu biasanya akan menyediakan, merekomendasikan
informasi-informasi berita-berita yang berkaitan dengan apa yang kita sukai. Oleh karena itu, kita akan melihat informasi itu dari satu perspektif saja. Akibatnya apa? Kalau kita suka mengkonsumsi informasi yang sifatnya tadi ya, disinformasi atau misinformasi, yang kemudian itu kita telan mentah-mentah karena rekomendasi yang masuk itu seputar informasi itu saja, kita menganggap bahwa dunia itu setuju dengan kita gitu ya, maka itu bisa menciptakan pola pikir yang hanya satu sisi saja, yang kemudian kita sebut echo chamber. Kita meyakini betul informasi tersebut benar, tapi tanpa mau untuk membuka informasi dari pihak lain. Bias-bias seperti ini saya rasa sangat berisiko. Nah, di sisi lain media sosial itu tadi ya, itu juga bisa menyebabkan yang namanya polarisasi. Ada lagi yang disebut dengan FOMO. Fear of missing out ya. Viral, hal yang FOMO gitu ya. Ada sesuatu yang viral, ya. Oke, kita mau ikut-ikutan semua. Tapi nggak tahu nih, ini bagus atau enggak. Pokoknya ikut-ikutan. Ada yang sesuatu yang viral lagi, ikut-ikutan lagi. Tadi saya sempat mention di awal-awal ya, ada kelelahan sosial. Ya. Karena apa? Karena capek ikut-ikutan. Teman-temannya lagi ngetren ini, ikut-ikutan ini. Padahal sebenarnya nggak cocok sama kepribadian, nggak sesuai sama nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada di dalam dirinya. Tapi karena teman-temannya gitu semua, jadi mau nggak mau ikut-ikutan. Ya, ada konflik batin di situ. Maka di satu sisi ini bisa berisiko terhadap kelelahan sosial. Kelelahan ini dampaknya apa? Ketahanan mental, kesehatan mental. Ada yang merasa down ya. Padahal masalahnya apa? Masalahnya hanya misalkan di kawanan pertemanannya semuanya pakai iPhone nih. Ini nggak pakai, ada rasa malu. Nah, menuntut orang tua. Kemudian orang tuanya padahal dalam kondisi yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga apa? Susah bergaul dan seterusnya, berdampak pada apa? Pada pendidikan, ya. Maka ya itu tadi, capek. Dan kemudian itu beresiko juga pada performance, pada kedepannya seperti apa. Orientasinya tidak lagi pada pendidikan, tetapi pada memenuhi ekspektasi atau viralitas yang ada di media sosial. Nah, makanya itu perlu hati-hati sekali, ya. FOMO, viralitas ya, dan bahkan juga informasi-informasi yang sifatnya viral itu belum tentu benar gitu ya. Ada banyak yang viral, semua orang oke, setuju, mendukung, tapi setelah keluar faktanya, ternyata itu informasi yang awal kita terima, ternyata informasi tersebut hoax. Maka biasanya kan seringkali ya masyarakat kita itu melakukan penghakiman secara sepihak tanpa mengkonfirmasi apakah viralitas yang ada itu benar atau salah. Tadi ya, jadi ada banyak sekali yang kemudian melemahkan dan juga ada yang menguatkan. Maka penting sekali bagi generasi muda itu mampu memilah-milah informasi. Tadi kita penting sekali untuk punya kemampuan adaptif, berpikir kritis, dan juga literasi digital. Nah, kalau 3 hal ini paling mendasar itu dimiliki, maka kita bisa paling tidak meminimalisir hal-hal yang melemahkan tadi, kemudian memaksimalkan hal-hal yang menguatkan dari adanya media sosial tersebut. Baik, berarti generasi muda ini harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Betul sekali. Hati-hati ya, banyak informasi, ledakan informasi ini tidak semuanya bagus. Kemampuan filtering itu sangat penting. Oke, selanjutnya, menurut Ibu Kalimah, karakter seperti apa yang harus dimiliki siswa-siswi SMA Al-Muslim agar mampu menjadi pemimpin yang adaptif di masa depan? Langkah-langkah apa saja ya? Saya rasa yang paling utama adalah tadi saya sudah sebutkan ya, kita perlu di aspek pendidikan itu tidak hanya menghafal. Jadi belajar itu tidak hanya menghafal, tidak hanya orientasinya pada kemampuan akademik, tidak hanya kita harus memiliki nilai bagus, tetapi pendidikan itu lebih diutamakan pada penghayatan dari apa yang kita dapatkan. Kita perlu untuk memahami realitas sosial, kemudian membedahnya, kemudian bagaimana mengatasinya. Maka di dalam pendidikan itu alangkah baiknya apabila disertai dengan pengalaman. Tidak hanya penghafalan saja, tetapi implementasi dari pendidikan itu sendiri. Karena dari pengalaman, siswa itu bisa mengidentifikasi bagaimana caranya mengatasi ketika ada suatu masalah. Jadi tidak lagi
menempatkan pendidikan itu sebagai bank informasi yang kemudian kita harus paham semuanya, definisi ini apa, tapi ketika berhadapan dengan realitas sosial tersebut tidak mampu mengidentifikasi realitas tersebut. Maka saya rasa penting sekali bagi pendidikan perlu untuk berfokus pada pemecahan masalah, problem solving. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang tentu memiliki sifat kepemimpinan. Salah satunya adalah problem solving. Karena apa? Di era VUCA ini masalahnya banyak, resikonya banyak. Gimana kita bisa peka terhadap kondisi yang ada? Peka bahwa itu bukanlah masalah individu, itu adalah masalah struktural yang kemudian perlu diselesaikan bersama. Ya, jangan sampai kalau sekarang kan banyak anak-anak muda itu ya, generasi muda merasa bahwa hal yang terjadi pada dalam dirinya itu adalah kesalahan individu dari dirinya sendiri, sehingga muncullah perasaan-perasaan depresi dan seterusnya. Padahal kalau kita menganalisis lebih jauh lagi, ada problem-problem struktural, perkembangan teknologi, algoritma, dan seterusnya yang kemudian kita bisa secara jernih untuk mengidentifikasi akar masalahnya di mana. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu saya rasa penting ya untuk bisa dimiliki, bahwa pendidikan jangan hanya menghafal, tapi juga bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengalaman, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk bisa peka terhadap kondisi atau realitas yang ada di sekitar. Dan setelah peka apa? Kalau kita peka, kita bisa mengidentifikasi. Kalau kita mengidentifikasi, maka kita bisa memunculkan solusi. Yang solusi itu sebagai pemimpin kita perlu menjadi pemimpin yang solutif, gitu ya. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melatih pola pikir kritis terhadap perubahan sejak usia sekolah? Oke, pola pikir kritis. Pola pikir kritis ini penting sekali untuk dilatih. Caranya apa? Jadi pembelajaran itu jangan sifatnya di kelas, guru di depan ya, murid di bangku, hanya mendengarkan. Tidak. Jadi pola pikir kritis itu perlu dibangun dengan dialog, ya. Jadi ada penyampaian materi, tapi juga menimbulkan kesadaran untuk mempertanyakan, untuk skeptis atas materi yang disampaikan. Ada dialog, ada diskusi, gitu ya. Maka misalkan pola pikir kritis itu di kelas seringkali dibuat sesi debat ya, tapi debatnya tentu debat yang sesuai dengan ini ya, bukan debat kusir ya. Itu ada diskusi, ada diskusi kelompok, ada project base gitu ya, yang kemudian itu bisa meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk berdialog, kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk melihat suatu kondisi dari berbagai sudut pandang. Nah, itu saya rasa sangat penting sekali. Pendidikan itu kalau dulu itu kan murid diem gitu ya, guru menjelaskan rapi, anteng, nggak boleh bergerak. Sekarang justru di sebaliknya, harus ada proses dialog antara guru dan murid dan murid juga, gitu ya. Jadi di situ bisa terciptalah ruang-ruang yang meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis, tidak hanya menerima asupan informasi, tetapi mampu memberikan feedback atas informasi yang diberikan. Gitu. Berarti debat itu salah satu cara melatih pola pikir kritis. Betul. Ya? Debat itu kan biasanya dibagi antara pro dan kontra ya. Maka kita dilatih untuk tidak hanya melihat sesuatu dari satu sisi saja, tapi juga dari dua sisi. Bagaimana sih reasoning atau argumen yang dibangun ketika kita melihat kelompok pro dan kelompok kontra. Kalau tadi saya sebut ada echo chamber ya. Echo chamber itu biasanya menempatkan kita itu hanya pada satu sisi saja. Maka alangkah lebih baiknya ketika kita agar tidak terbawa algoritma echo chamber, kita perlu untuk inisiatif melihat suatu fenomena, melakukan search itu tidak dalam satu topik saja. Misalkan kalian pro apa gitu ya, lihatlah kontranya seperti apa. Jadi lihatlah informasi ataupun pengetahuan itu dari berbagai sumber. Termasuk misalkan membaca buku, bacalah dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu buku saja, untuk bisa memperluas wawasan dan yang kemudian membangkitkan tadi pemikiran kritis. Baik, menurut Ibu, apakah contoh nyata adaptasi yang bisa dilakukan dalam menghadapi perubahan sosial? Contoh nyatanya itu mungkin era COVID ya. Di era COVID ini kan disrupsi teknologinya masif sekali. Kita dipaksa mau nggak mau harus online, ya kan? Banyak sekali sekolah-sekolah belum siap. Siswa, guru juga banyak yang belum siap, tiba-tiba harus pakai Zoom, ya. Di situ kita dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi. Adaptasi apa? Adaptasi teknologi, adaptasi pola pikir.
ya bahwa belajar bisa dari mana aja. Belajar perlu misalkan disesuaikan dengan berbagai bentuk. Ada yang sifatnya video, ada yang sifatnya Zoom gitu ya, macam-macam. Saya rasa salah satu contoh konkretnya adalah ketika masa Covid itu ada banyak sekali hal yang mau nggak mau kita dituntut untuk adaptif. Dan banyak yang berhasil, banyak juga yang mengalami kesulitan untuk mengatur atau untuk memanajemen baik waktu ataupun resource yang ada. Nah ini ke depan kita nggak tahu ada tantangan apa lagi yang memaksa kita untuk adaptif. Tiba-tiba udah muncul AI nih, habis AI muncul apa lagi misalkan. Bagaimana kita bisa adaptif dengan kondisi ini? Nah itu yang kemudian menjadi PR untuk kita semua ya. Adaptif itu tidak hanya kita bisa memanfaatkan teknologi aja, tetapi juga mengatur pola pikir ya. Ketika kita menggunakan Zoom tentu berbeda pembelajarannya dengan pembelajaran yang langsung. Treatmentnya pun berbeda ya. Penyampaiannya pun berbeda. Jadi ada penyesuaian tidak hanya teknologi tapi juga pola pikir, cara kita menghadapi situasi yang kemudian itu membantu kita untuk bisa keluar atau beradaptasi dengan kondisi baru yang ada di depan mata gitu. Baik, berarti banyak sekali ya contoh adaptasi yang sedang kita lakukan. Iya benar. Ke depan nanti kita bertanya-tanya, jangan-jangan ada apa lagi ya yang kemudian perlu kita untuk segera beradaptasi. Makanya dipilah-pilah. Ya. Jangan terlalu lelah ya dengan segala tuntutan perubahan ini gitu ya. Dalam perubahan ini berarti juga perlu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Baik. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kalimah Wasis Lestari SIP MSC atas jawaban yang sangat informatif, inspiratif, dan juga membuka wawasan kami semua terhadap pentingnya meningkatkan kemampuan beradaptasi di era VUCA. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Kalimah hari ini dapat menjadi contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, sebagai penutup bisa memberikan pesan kepada teman-teman khususnya kepada siswa-siswi SMA Al-Muslim agar mampu menjadi agen perubahan di era VUCA ini. Oke, pesan-pesan untuk para murid, para siswa-siswi di SMA Al-Muslim. Kita memang berada di kondisi yang serba berubah, kemudian juga penuh dengan ketidakpastian, ya, kemudian juga kompleks dan sometimes itu membingungkan. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita siapkan. Di balik banyak resiko, ada banyak peluang. Maka kita perlu memiliki bekal. Bekalnya apa? Memiliki kemampuan adaptif, kritis, dan literasi digital. Peganglah hal-hal yang kemudian itu bisa meningkatkan peluang dan meminimalisir risiko. Saya yakin dengan kemampuan untuk bekerja keras, kemampuan untuk berpikir kritis, dan upaya-upaya adaptif serta pemahaman literasi digital, siswa-siswi yang ada di SMA Al-Muslim bisa tumbuh menjadi agen perubahan, menjadi pemimpin yang kemudian bisa menjaga stabilitas sosial di masa depan. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Baik, teman-teman jangan lupa pesan dari Ibu Kalimah ini ya. Dan juga demikianlah rangkaian talk show pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kalimah Wasis Lestari SIP MSC atas ilmu, wawasan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi kita di era VUCA ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan perubahan, namun kita bisa mengendalikan cara kita meresponnya. Jadilah generasi yang adaptif, berani mencoba, dan tidak takut gagal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.